Pas dia lihat ke arah kawah, dia ngelihat ada yang lagi berendam di sana. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Kembali lagi di pendakian horormu, di mana di segmen ini gue akan menceritakan kisah-kisah horor pendakian yang sudah kalian kirimkan ke email gue. Pada kali ini gue dapat cerita dari seseorang yang bernama Sam, nama samaran ya. Dimana pamannya Sam ini mendaki ke Gunung Galunggung, Tasikmalaya dengan 4 orang temannya, yaitu Arif, Benji, Cakra, dan Denny. Ini bukan nama sebenarnya ya. Ini kejadian di sekitar awal tahun 2007, dimana waktu itu Gunung Galunggung itu belum sebagus sama serame sekarang. Kejadian mistis apa aja yang bakal mereka alami selama mendaki di sana? Tonton video ini sampai habis. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Oh ya, ngomong-ngomong, kalau kalian suka sama kaos yang gue pakai, ini gue dapat dari Els Montana. Mereka banyak jual aparel tentang pendaki. Kalian bisa kunjungi tokonya tuh di deskripsi ya. Udah siap ya? Mode horor aktif. Sebelum mendaki ke gunung itu, pamannya Sam ini, kita sebut aja namanya Surya, sama teman-temannya udah nyiapin segala sesuatunya dengan matang. Setelah siap, Surya dan teman-temannya berangkat ke gunung itu kira-kira jam 5 pagi. Soalnya dari tempat tinggal mereka ke gunung itu lumayan jauh, kira-kira 1 jam lah kalau pakai mobil. Singkat cerita, sampailah Surya dan teman-temannya di base camp Gunung Galunggung. Di sana mereka nggak langsung naik. Mereka mampir dulu ke kayak warung kecil buat ngopi, beli cemilan. Nah di sini si ibu-ibu penjaga warungnya nanya, "Mau kemana mas? Rame-rame. Mau camping sambil daki kecil-kecilan?" Nah habis itu ibu-ibu ini ngejawab dengan jawaban yang aneh. "Hati-hati mas, takut ada yang besar." Sehabis dari warung itu, udah selesai ngurus apa segala macem, dimulailah pendakian. Seperti yang gue bilang di awal tadi, tahun 2007 itu Gunung Galunggung itu masih sepi dan belum ada aspal dia masih tanah sama kerikil. Di tengah perjalanan, Arif iseng nanya, "Apa bener ya di Gunung Galunggung ada ular gede?" "Segede apa sih?" Ngedenger si Arif ngomong kayak gitu, Cakra langsung negur, "Hus, kamu jangan ngomong yang macem-macem." Setelah itu mereka lanjut jalan lagi. Tapi setelah 2 kilo mereka mendaki, mereka kelelahan. Mereka akhirnya mutusin buat istirahat di kayak ada saung di sana sambil ngeliatin anak tangga. Bagi yang belum tahu Gunung Galunggung, dia tuh naiknya pakai tangga. Nah, karena mereka ngeliat banyak banget itu anak tangga dari bawah sampai atas, agak kendor lah semangat mereka. Lama mereka istirahat sampai sekitar jam 11 siang. Habis itu Surya dan teman-temannya ngelanjutin perjalanan. Arif ngajak lomba di sini, sambil naik sambil ngitung anak tangga dari bawah sampai atas. Awalnya teman-teman yang lain nggak mau, tapi karena dipaksa, ya udahlah nggak apa-apa, hitung-hitung buat hiburan. Mulailah mereka naik sambil ngitung anak tangga dalam hati. Naik. Nah, baru beberapa langkah, Surya mulai ngerasa ada yang nggak enak, kayak ada yang natap dari sebelah kiri. Pas dia ngelihat ke kiri buat nyari siapa sih yang lagi ngeliatin, tiba-tiba dia dikagetin sama ada yang nepuk di pundaknya. Ternyata itu si Denny. Dia bilang, "Kenapa ngelamun? Ayo cepet, kayak ada yang ngeliatin dan gerak-gerak bro." "Ah, kamu ini takut ya? Jangan takut, palingan ular gede." Langsung semuanya ngeliatin Arif yang emang dari awal tuh ngomongnya ceplas-ceplos mulu. Ya udahlah, setelah itu mereka lanjut jalan lagi. Pada akhirnya mereka sampai di ujung anak tangga, dan masing-masing mulai ngasih tahu tuh berapa jumlah anak tangga yang udah mereka hitung. Ternyata pada beda-beda, tapi mereka nggak mau ambil pusing di situ. Habis itu mereka jalan tuh ke tempat camping. Nggak mudah buat kesana, kan dia habis naik tangga tuh, mereka harus turun lagi tuh. Dan jalan turunan itu nggak mulus, banyak batu, rumput, dan tanah yang licin. Lagi-lagi Arif bilang, "Di mana ya sarang ular yang katanya gede itu?" Surya marah di sini. Dia langsung negur Arif, "Jangan ngaco kalau ngomong.
hati-hati, ini alam. Kalau ada yang kesinggung nanti, bahaya kamu. Ditegur kayak gitu, akhirnya Arif diam dan mereka lanjut jalan lagi. Nah, di jalan menurun ini, dari semak-semak Surya kayak ngeliat ada bekas ular lewat yang ukurannya itu segede ban mobil. Karena Surya posisinya di paling belakang, dia nggak ngasih tahu teman-teman yang ada di depan, takut mereka semua ketakutan. Lumayan lama mereka sampai ke tempat camp karena ya medan yang cukup sulit. Batu-batu terjal, rumput-rumput yang ngalangin jalan. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai juga di tempat camp. Mereka langsung bangun tenda di situ. Abis itu 2 orang nyiapin mie sama bikin kopi. 2 orang lagi nyiapin pancingan buat mancing di kawah. Jadi ada kawah di situ. Karena kata orang-orang di kawah itu banyak ikannya. Mereka mancing, ngopi-ngopi tuh, santai-santai, makan-makan sampai sekitar jam 5 sore. Nah, Surya pergi tuh ngumpulin ranting-ranting kecil buat bikin api unggun nanti malam. Pas mau ngambil salah satu ranting, Surya kaget bukan main. Dia ngelihat ada sisik ular, tapi ukurannya tuh nggak normal. Lebih gede dari ukuran biasa. Karena takut teman-teman yang lain tahu, diambillah sisik itu, dimasukin ke jaketnya. Di sana juga ada beberapa pendaki lain yang lagi beres-beres tenda. Mereka mau pulang karena katanya udah 2 hari ngecamp di situ. Sebelum pulang, pendaki-pendaki ini ngasih tahu, "Mas, kalau malam-malam ada yang berisik, jangan dilihat. Diem aja di dalam sampai suaranya hilang." Surya pun ngeiyain. Menjelang maghrib, Benji sama Arif mendekat ke kawah buat cuci muka sama buang air kecil. Setelah cuci muka, mereka kaget karena air kawah yang tadinya itu bening sekarang jadi keruh kecoklat-coklatan. Karena hari juga kebetulan udah mulai gelap, mereka pikir mungkin karena kurang cahaya kali. Malam pun datang, Surya mulai tuh bikin api unggun. Sekitar jam 8-an mereka masak mie lagi, bikin kopi, bakar jagung, bakar ikan hasil mancing tadi. Kurang lebih mereka dapat 6 ikan lah. Pas lagi makan-makan, tiba-tiba Surya keinget tuh sama sisik ular yang dia temuin, yang dimasukin ke jaketnya. Nah, Surya ngelempar sisik ini ke api unggun. Pas sisik itu kebakar, bareng sama itu, kecium bau anyir yang ganggu banget. Akhirnya Surya cerita tentang sisik itu. Teman-teman yang lain cuman ngeliatin sambil ngangguk-ngangguk, pada keheranan, pada bingung. Di sini Arif bilang, "Tuh kan, ada ular gede. Ntar dia datang gimana?" "Kamu nggak bisa dibilangin, sompral mulu. Nanti tahu rasa kamu." Setelah sisik itu habis kebakar, bau anyir hilang. Tapi nggak lama kemudian, tanah tempat mereka ngecamp ini bergetar. Kayak ada yang gerak. Tapi yang gerak ini kayaknya gede. Surya ketakutan di situ. Dia takut kalau itu longsor atau erupsi. Tapi teman-temannya bilang mustahil karena sebelumnya nggak ada gejala apa-apa. Surya sedikit tenang di situ. Mungkin karena perasaan dia aja. Malam semakin larut. Bulan udah terang banget. Jam 10-an mereka semua masuk tenda dan siap-siap buat tidur. Mereka bangun 2 tenda dan setiap tenda diisi 2 orang. Tiba-tiba Surya keinget sama kata-kata pendaki yang tadi, yang turun tadi. Dimana kalau kalian ingat, pendaki-pendaki itu bilang, kalau dia yang berisik, jangan keluar tenda. Karena nggak mau takut sama hal-hal yang kayak gitu, mereka berempat tidur. Nah, di jam 12 malam, Surya yang lagi tidur kebangun. Dia kebelet buang air kecil. Dan keluarlah dia buang air kecil di pinggir tenda. Abis itu dia masuk lagi. Tapi nggak tahu kenapa, sekarang dia jadi susah tidur. Padahal teman-teman yang lain tuh udah pules semua. Pas Surya lagi bengong nggak bisa tidur, tiba-tiba kayak ada yang gerak-gerak di depan tenda. Kedengeran suara kerikil-kerikil yang kedorong sama sesuatu yang gede. Penasaran lah Surya di sini. Dia mau keluar tenda, mau ngecek. Apaan sih itu? Dia pikir itu temennya. Tapi pas dia buka tenda mau keluar, dia ngerasa tuh udara dingin banget. Sampai-sampai bikin dia menggigil dan gak jadi buat keluar. Dia balik selimutan lagi di tenda. Gak lama setelah itu, kedengeran kayak ada sesuatu yang masuk ke air atau kawah. Sesuatu ini kayak diseret ke air. Dan dari gerakannya, ini tuh gede.
Surya makin gak bisa tidur di situ. Dia makin penasaran. Takutnya ada binatang buas kayak babi hutan atau semacamnya lah. Karena di sekitar situ dulu masih agak hutan. Pas dia mau bangkit lagi dari posisi tidur, lagi-lagi dia keinget tuh sama kata-kata pendaki yang turun. Kalau ada yang berisik, jangan keluar tenda. Mulai ragu dia di situ. Tapi karena penasaran banget, akhirnya dia buka tuh tenda, dia keluar. Pas dia lihat ke arah kawah, dia ngelihat ada yang lagi berendam di sana. Pas ditegesin lagi, sosok itu ngeliat-ngeliat, gerak-gerak kayak ular. Tapi ukurannya itu nggak masuk akal. Gede banget. Tiba-tiba ada kepala muncul dari sosok itu. Surya langsung lemes di situ. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia baru sadar kalau yang dilihatnya itu adalah ular. Ular gede banget. Dia bilang kepalanya aja itu bisa segede truk. Dan panjangnya dia nggak bisa jelasin. Yang pasti itu bukan makhluk biasa. Surya makin ketakutan. Dia takut kalau diterkam makhluk itu. Gak lama kemudian, ular itu mulai bergerak mendekati Surya sambil julurin lidahnya. Kayak ular lah, melet-melet gitu. Surya bener-bener gak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma bisa doa doang di situ. Pas ular itu mulai bergerak dari air ke daratan, mulai kecium lagi bau anyir. Karena bau itu, Surya hilang kesadaran alias pingsan. Besok paginya bangun-bangun, Surya udah dikelilingin sama teman-temannya. Teman-temannya nanya, lu ngapain tidur di luar? Surya cuma diem sambil ngeliatin ke arah kawah tempat ular jadi-jadian itu. Setelah itu, Surya maksa semuanya buat beres-beres dan pergi dari situ. Teman-temannya bingung, kenapa tiba-tiba mau pulang? Surya cuma bilang ke mereka, jangan banyak omong, ayo pergi. Akhirnya semua perlengkapan diberesin dan mereka pergi dari situ. Pas menjauh dari kawah dan naik lagi, nah Surya tuh berhenti dan dia ngeliat lagi tuh ke arah kawah. Kaget Surya karena dia ngeliat bekas ular gede itu di dalam air. Tapi dia nggak mau ngomong apa-apa di situ. Singkat cerita, sambil gemeteran, Surya buru-buru tuh turun tangga. Nah, sesampainya mereka di bawah, mereka istirahat. Dan disinilah Surya baru cerita. Dia bilang kalau semalam dia ngeliat ular gede banget. 3 orang temennya ketawa. Mereka bilang, mimpi kali lu. Tapi si Cakra bilang kalau itu nyata. Ular hitam raksasa itu emang beneran bukan mimpi. Karena Cakra juga semalam ngeliat. Jadi semalam pas Surya keluar tenda buat ngeliat kawah, Cakra nggak taunya juga bangun dan ngintip dari dalam tenda. Pas dia ngintip, dia ketakutan dan dia langsung balik tidur lagi. Setelah cerita gitu, sekarang teman-teman yang lain semuanya diem. Karena mereka ngeliat muka Cakra sama Surya yang ketakutan. Setelah itu mereka jalan lagi ke bawah buat nyari angkutan umum dan pulang. Beberapa tahun setelah kejadian itu, salah satu temannya Surya mentalnya jadi keganggu dan suka dimimpiin ular gede itu. Tahun 2013, beliau sudah meninggal dunia dan menurut teman-temannya, itu karena dia nggak bisa jaga omongan sewaktu di gunung itu. Dan pamannya Sam kalau ditanya tentang pendakian itu, suka melamun kayak lagi mikirin sesuatu. Sampai sekarang Gunung Galunggung masih suka dikait-kaitin sama penampakan ular gede dan juga jumlah anak tangga yang kalau dihitung sama masing-masing orang jumlahnya nggak bakal sama. Sam juga pernah liburan ke Gunung Galunggung sama teman-temannya beberapa tahun setelah kejadian pamannya itu dan dia ngeliat juga kawah itu. Di situ dia keinget sama cerita pamannya. Nah, pas dia lagi kepikiran kayak gitu, tiba-tiba pengunjung yang lain pingsan. Abis itu teriak-teriak, meronta-ronta, ngeliat-ngeliat kayak ular. Kata Sam, kalau orang yang peka pasti bisa ngeliat kalau di gunung itu banyak jejak-jejak ular gede yang emang nggak bisa dilihat pakai mata biasa. Yang pernah naik Gunung Galunggung, mana suaranya? Tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Lagi-lagi kita bisa mengambil pelajaran dari cerita ini ya. Dimanapun, kapanpun kita berada, selalu jaga omongan, jaga hati, itu penting. Jangan sampai kita mengucapin yang buruk-buruk atau berpikiran yang buruk-buruk lah. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Jo, sampai ketemu di cerita selanjutnya.